Hai guys, di malam hari yang gelap, tepatnya di rumah Nanas yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang belajar untuk mempersiapkan ujian supirnya. Terlihat Gary pun yang tertidur lelap karena menemani belajarnya. Meskipun sudah berjam-jam, namun SpongeBob nampaknya kesulitan dalam setiap kali menjawab persoalan tentang mengemudi. Bahkan saking kantuknya, SpongeBob pun mencoba menjawab dengan jawaban ala kadarnya. Hingga ketika SpongeBob benar-benar terlelap tertidur, secara tiba-tiba saja jawabannya kacau kemudian bergabung menjadi bentuk seperti gambar SpongeBob yang garang. Ia pun yang sedang tertidur, tangannya tiba-tiba digigit kesakitan hingga membuat SpongeBob terbangun. Kemudian sorot cahaya bulan yang memasuki ke dalam jendela yang menembus hingga membuat SpongeBob yang melihat cahaya itu terjatuh dari kursi. Sementara itu coretan bergambar itu mulai berevolusi berbentuk sebagai layaknya siluman serigala. Singkat cerita, keesokan paginya yang memperlihatkan SpongeBob yang baru terbangun, ia pun terkejut tatkala melihat seluruh ruangannya berantakan. Ia pun tak ingat apa-apa, sedangkan terlihat Gary yang benar-benar sangat ketakutan yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Sepertinya tadi malam Gary telah mengalami masa yang sangat menegangkan. SpongeBob langsung segera pergi ke sekolah mengemudi karena ia sudah terlambat. Saat berada di kelasnya, Nyonya Puff melihat jika SpongeBob belum hadir di bangku kelas. Ia mengira jika SpongeBob telah berhenti yang membuatnya sangat senang. Namun tak berselang lama kemudian datanglah SpongeBob yang langsung merapat ke barisan. Melihat hal itu, Nyonya Puff mau tak mau harus memberikan lembaran ujian yang sedang berlangsung. Setelah lama menjawab soal yang memperlihatkan SpongeBob yang lagi-lagi terkena cahaya bulan yang membuat salah satu lengannya berubah menjadi seperti memiliki cakar. SpongeBob yang bingung pun kemudian langsung segera menyembunyikan perubahan pada lengannya itu. Ia pun secara diam-diam langsung segera meminta izin kepada Nyonya Puff untuk pergi ke kamar mandi. Di sana SpongeBob pun melihat perubahan itu semakin lama semakin menjalar kemana-mana. Tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah layaknya seperti siluman serigala yang kena cahaya bulan langsung berubah. Para murid yang sedang belajar pun dikejutkan dengan suara auman serigala itu, akan tetapi mereka tidak menghiraukan sama sekali. Sementara di dalam toilet, SpongeBob yang sudah berubah jadi spons serigala mulai berulah dengan merusak fasilitas sekolah. Bahkan ia pun menggambar meme konyol Nyonya Puff di papan tulis sehingga membuat para muridnya tertawa guys. SpongeBob pun kemudian mulai mengacau dengan menggambar kumis, kemudian menggambar perahu yang bisa jadi kenyataan. Dengan itu SpongeBob bisa lebih leluasa merusak fasilitas milik Nyonya Puff. Para murid yang sedang belajar melihatnya langsung segera pergi dari sana. Aksinya tak sampai di situ saja, SpongeBob pun berusaha menyerang Nyonya Puff. Untung saja ia berhasil selamat. Di keesokan paginya terlihat SpongeBob yang terbangun dari tidurnya di tempat perpustakaan. Jadi inilah alasan Gary mengapa ia kelihatan sangat ketakutan. Karena ia telah melihat SpongeBob berubah jadi sangat jahat dan brutal. Ia pun tidak sadar dan tidak mengingat apapun setelah melakukan pengerusakan itu. Saat dia ditendang keluar, SpongeBob langsung segera mengganti pakaian. Kemudian meminta tolong kepada Gary untuk mengantarkannya kerja ke restoran Tuan Crab. Berjam-jam kemudian di malam hari yang memperlihatkan SpongeBob yang sudah berada di dapur sedang memasak roti Krabby Patty. Squidward pun menghampiri SpongeBob untuk meminta tolong pada hari Sabtu. Karena dia akan libur, ia pun disuruh jaga di tempat kasirnya. Tak lama dari itu, secara tiba-tiba saja datanglah Patrick yang memesan Krabby Patty karena perutnya sudah kelaparan. Akan tetapi, cahaya bulan kembali memantulkan sinarnya ke pensil, kemudian mengenai mata SpongeBob hingga membuatnya kembali berubah jadi brutal lagi. Ia pun bersatu dengan lembaran kertas milik Squidward, dan si Patrick pun kagum karena dikira SpongeBob sedang atraksi sulap. Squidward kemudian datang yang mencari kertas musiknya. Ia pun menanyakan kepada si Patrick, namun dia mengatakan jika dia tidak melihatnya. Squidward yang memeriksa ke dalam tempat kasir yang mana ia melihat buku untuk catatan menu pesanan telah dicoret-coret oleh SpongeBob. Ketika ia mengambil buku itu, ia pun dibuat sangat terkejut karena ia melihat kembali Doodle Bob yang jahat. Saking usilnya, ia menggambar kenakalan yang membuat Squidward langsung ditinju.
Tak sampai di situ, SpongeBob juga mulai merubah makanan dan minuman para pelanggan yang sedang makan hingga bisa bergerak. Hal itu dilakukan bertujuan untuk mengganggu para pelanggannya, bahkan saking takutnya mereka pun dikejar-kejar hingga menggigil ketakutan. Namun berbeda halnya dengan si Patrick yang perutnya sudah lapar, justru dia malah memakannya guys. Perusakan yang mulai terjadi di mana-mana, sedangkan Tuan Krabs sendiri baru menyadari bahwa restorannya telah kacau dibuat SpongeBob. Ditambah lagi dia telah melihat uang kasir telah disobek-sobek, ia berusaha untuk melindungi semua uangnya. Namun sayangnya lagi dan lagi SpongeBob telah menggambar uang itu hingga menjadi bergerak. Tuan Krabs pun mendapat serangan hingga tubuhnya dibanting-banting, lalu ia menggambar spatula besar yang langsung dihantam kepada orang-orang yang berada di sana. SpongeBob yang sudah tak terkendali lagi kemudian pergi ke kota Bikini Bottom untuk melakukan aksinya kembali. Ia mulai menjahili bahkan Bubble Bass yang sedang makan es krim tak luput dari kenakalan SpongeBob. Setiap ada ikan yang lewat, kenakalannya akan semakin menjadi-jadi sangat brutal. Tuan Krabs bersama dengan orang-orang yang ketakutan berkumpul, mereka membahas tentang penyerangan yang tadi. Tak lama kemudian datanglah SpongeBob tanpa celana ke restoran itu. Seperti biasa dia tidak sadar dengan perubahan wujudnya di setiap terkena cahaya bulan purnama. Tuan Krabs yang menceritakan tentang keganasan itu kepada SpongeBob yang kelihatannya masih bingung. Di sana Tuan Krabs berencana akan melawannya dengan cara menggunakan penghapus perak. Ia kemudian langsung segera mengajak orang-orang untuk ikut bergabung bersama dengannya. Nyonya Puff yang paling bersemangat untuk membalas, SpongeBob pun meminta diajak oleh Tuan Krabs untuk melawan Doodlebob itu. Para ikan yang terkena jahilan itu kemudian langsung berangkat dengan menyusuri kota Bikini Bottom. Di jalan mereka menemukan berkas cakarnya dan secara kebetulan ada pedagang pensil yang sudah diasah. SpongeBob yang berada di sana lagi dan lagi berubah ke bentuk ganasnya. Bubble Bass, orang yang pertama kali disingkirkan oleh SpongeBob, tak ada satu orang pun yang menyadarinya. SpongeBob yang kembali lagi ke wujud aslinya, namun gara-gara ada si pelukis, SpongeBob pun harus berubah bentuk kembali dan mengganas serta melakukan penyerangan dan perusakan. Ia pun kemudian menerbangkan wanita kaya raya dengan menggunakan balon, lalu setelah berhasil ia pun kembali menyerang Squidward dan Patrick. Namun mereka berdua berhasil dikalahkan sehingga Tuan Krabs yang melihatnya langsung menunjukkan senjata andalannya yaitu penghapus perak. Tentunya SpongeBob pun langsung ketakutan dan segera pergi ke tempat gang sempit untuk bersembunyi. Ketika Tuan Krabs akan menyerang, datanglah Doodlebob asli yang langsung mencegah Tuan Krabs untuk menghapus. Di sanalah ia pun menceritakan kepada mereka semua, karena mereka tidak mengerti bahasanya, datanglah istri Bob yang memberitahu jika dia meminta maaf karena ulah dari kutukan yang ia berikan kepada SpongeBob, membuat orang-orang banyak yang menderita. Untuk itu ia pun langsung segera menghapus kutukan tersebut, hingga pada akhirnya SpongeBob pun kembali lagi menjadi manusia biasa. Tuan Krabs dan warga kota Bikini Bottom pun dibuat sangat senang karena sudah tidak ada lagi ancaman untuk mereka. Selanjutnya Tuan Krabs pun mengucapkan terima kasih kepada Doodlebob karena sudah membantunya dari masalah yang terjadi. Namun lengannya yang sempat tergores, lalu datanglah penjual pensil yang menawarkan barang dagangan. Bersamaan dengan itu cahaya rembulan malam mulai mengenai mata Tuan Krabs, dan di akhir film Tuan Krabs pun berubah sama seperti SpongeBob. Namun bedanya dia lebih ganas dan lebih brutal dari sebelumnya, yang membuat semua orang ketakutan sangat panik. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari di stasiun kereta Bikini Bottom, terpantau Squidward sedang menunggu jadwal keberangkatan dengan penuh ekspresi gembira. Namun sial, tak lama dari itu Bubble Bass dari belakang menabrak Squidward yang membuat dirinya emosi. Kemudian mereka yang masing-masing merasa tak bersalah dan sempat adu mulut. Beruntung kereta yang mereka tunggu tiba untuk secepatnya pergi menuju tujuan masing-masing. Akan tetapi belum saja kereta berangkat, Squidward ditimpa masalah baru, yaitu dirinya tak kunjung mendapatkan tempat duduk. Mencari dan terus mencari kabar baik pun muncul, yaitu kursi kosong berhasil ditemukan. Ya walaupun di saat ingin duduk, Bubble Bass sudah berada di tempat. Di sini Squidward yang tak punya pilihan lain
Akhirnya ia pun memutuskan untuk duduk dengan ekspresi kesal terhadap teman di sebelahnya. Selanjutnya kerusuhan Bubble Bass berlanjut, yang mana bisa kalian lihat ia masih saja mengganggu Squidward dengan makanan, serta ketika ada petugas kereta ingin menawarkan santapan, dirinya malah bertingkah sedikit aneh. Setelah itu rupanya ia mencoba memesan salah satu menu yang di saat makanan tersebut diberikan, sang Squidward sempat ketakutan terhadap benda panas yang berada di atas. Namun di saat yang sama mengejutkan kereta yang ditumpangi sudah siap berjalan, yang sontak dengan itu Squidward yang berada di sebelah Bubble Bass berakhir mengenaskan. Yang bercampur dirinya sempat emosi dengan tingkah laku Bubble Bass. Detik-detik pun berlalu dan tiba saatnya Bubble Bass tertidur. Lagi-lagi hal yang dimaksud membuat Squidward merasa terganggu. Apalagi tiba-tiba di sebelah terdapat seseorang meminta tolong untuk menjaga sebentar bayi yang ia miliki. Squidward yang mencoba menerimanya dan sang pemilik pergi. Sial, ketika penutup kain dibuka, Squidward merasa terkejut yang apa boleh buat bayi itu berakhir bersedih. Namun dirinya yang merasa tak peduli. Malah di sisi lain Bubble Bass merasa kepanasan yang kemudian tanpa rasa bersalah membuka penutup jendela. Angin yang langsung masuk sangat kencang seperti pembalap. Squidward pun yang merasakan efek kedinginan dengan berani menutup kembali, dan Bubble yang sempat melihat hanya senang terhadap bayi yang ia lihat. Juga tak lama dari itu lagi-lagi jendela kembali dibuka. Akan tetapi yang bikin terheran efek dari hal yang dimaksud membuat beberapa benda milik penumpang menjadi tertarik keluar, dan Squidward dengan rasa emosinya hanya bisa menghentikan aktivitas yang dilakukan. Berkali-kali mereka berdua saling tutup dan membuka hingga bayi tertarik keluar. Tak disangka di saat yang sama ibu dari sang anak muncul untuk mempertanyakan di mana bayinya. Namun Bubble Bass yang mengatakan kalau anak yang dimaksud telah keluar. Tanpa rasa bersalah lagi-lagi ia membuka jendela dan yang terjadi orang tersebut berakhir terlempar. Di sini mereka berdua yang merasa bersalah. Dari belakang terdapat petugas kereta ingin memeriksa tiket Squidward dan Bubble Bass. Yang bisa ditunjukkan tiket yang dipegang malah terhembus angin keluar. Hingga selanjutnya apa boleh buat sang petugas dengan sigap melemparkan. Setelah mendarat dengan keras, tiba-tiba orang yang sempat mereka lempar keluar lewat menggunakan kereta manual. Dan yang terjadi Squidward dan temannya berusaha untuk bersembunyi. Serta ketika telah aman barulah mereka berdua berusaha untuk berjalan. Waktu demi waktu pun berlalu dan tiba saatnya sore. Terpantau Squidward merasa kelelahan dan Bubble Bass malah berakhir pingsan serta bersedih. Selanjutnya tak disangka hal baik pun muncul, yang mana Squid tanpa sengaja melihat tempat tinggal seorang tukang kebun yang dilengkapi dengan beberapa peralatan, salah satunya seperti pesawat milik seorang kakek. Tak butuh lama dari itu Squid dan Bubble langsung menumpang pesawat untuk pergi. Yang di saat dalam perjalanan salah satu dari penumpang sempat membuat kegaduhan, yang akhirnya badan dari kendaraan yang dinaiki menjadi retak dan terpisah. Kemudian mereka berdua yang langsung terjun ke bawah seperti saham bangkrut. Sial, ternyata jatuhnya tepat pada seseorang yang sedang berjalan menggunakan mobil, dan mereka yang merasakan peristiwa buruk hanya bisa kesakitan. Squidward dan Bubble Bass yang sempat beradu mulut karena hal yang terjadi. Apa boleh buat Squid yang mengalah langsung menarik badan pesawat menuju ke sebuah perkotaan yang mirip seperti Bikini Bottom. Berusaha terus-menerus di jalanan hingga sampai pada sebuah hotel. Squidward setelah tiba tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam dengan ekspresi lemas. Namun ketika berada di dalam dan mencoba memesan kamar, sial, kamar yang mereka inginkan tak tersedia hingga sontak mereka langsung bersedih. Dan setelah diperiksa lagi oleh petugas, beruntung ada salah satu kamar dengan sedikit kekurangan, yaitu memiliki satu tempat tidur. Yang kemudian apa boleh buat mereka berdua pun langsung menerima. Squidward yang berlanjut tidur dengan sedikit kesenangan. Tiba-tiba Bubble Bass yang baru saja selesai mandi juga tak sabar untuk istirahat. Dan setelah ia berbaring, sial, tempat tidur yang ditempati menjadi miring ke kiri. Termasuk juga dengan badan sang Squidward. Kemudian ia yang masih berusaha menghindar dari masalah.
Apa boleh buat Bubble Bass secara sengaja membuat kebisingan yang dengan kejadian tersebut Squidward memutuskan berpindah ruangan. Yang ketika ditelusuri dirinya menuju ke kamar mandi dengan kondisi yang sudah sangat berantakan. Kemudian setelah dipikir tak punya pilihan lain, akhirnya Squid mencari tempat di mana tanpa sengaja dirinya menginjak benda lembut. Namun Squidward yang mendengar kalau Bubble Bass baru saja mencukur bulu, sontak dengan rasa terkejut dirinya langsung masuk ke bak mandi untuk melanjutkan istirahat dengan ekspresi wajah kedinginan. Selanjutnya tak berapa lama dari itu Jet Sam City yang sudah mengeluarkan cahaya matahari, Squidward dan Bubble langsung menuju keluar yang sepertinya mereka ingin melanjutkan perjalanan yang mereka tuju. Seperti yang terlihat mereka berdua ingin mengunjungi sebuah pertunjukan dengan masing-masing gedung dan acara yang berbeda. Namun baru saja memandang bagian luar acara dari bawah, mengejutkan dari atas terdapat seorang kakek mengendarai pesawat, di mana kakek yang dimaksud adalah pemilik kendaraan yang sempat mereka tumpangi tadi. Kemudian pesawat yang terbang dengan cara tak wajar seperti ingin jatuh, membuat Squidward dan Bubble Bass panik karena takut tempat pertunjukan mereka akan hancur. Selanjutnya pesawat yang sudah tak bisa dikendalikan dan menabrak daratan. Rupanya hantaman itu menghancurkan sebuah patung, serta ketika baru saja terbakar tak disangka pesawat tersebut meledak dengan sangat keras, sampai-sampai tempat kunjungan Bubble Bass menjadi hancur. Di sini dirinya merasa kesal dan kecewa, tapi tidak pada Squidward karena tempat yang ia akan kunjungi masih selamat. Dan hal itu sontak membuat dirinya bersenang di samping Bubble Bass. Selesai dari hal yang kurang baik, rupanya patung yang sempat terbang tadi malah kembali jatuh dan benda itu mendarat pada tempat pertunjukan di sebelahnya. Hingga berakhir, tempat tersebut juga sama-sama hancur dengan cara terbang ke atas. Kemudian mereka yang telah merasakan peristiwa yang sama sambil tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba terdengar suara kereta berhenti yang tanpa banyak basa-basi berlari ke arah pintu penumpang. Namun setelah berada di depan, Squidward dan Bubble Bass tak memiliki tiket dan sang penjaga langsung menutup pintu untuk siap berjalan dan mereka berdua yang memandang hanya bisa pasrah. Detik-detik pun berlalu, rupanya mereka berdua yang tak punya pilihan pulang menggunakan kereta manual yang di saat mereka sedang asik mendayung, dari belakang terdapat seorang ibu dan anak yang sempat mereka lempar tadi sebelumnya. Dan akan penampakan itu mereka berdua pun memutuskan untuk mendayung lebih cepat hingga kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Plankton sedang berada di labnya, ia pun tengah menguji sebuah zat ke dalam wadah. Namun ramuan itu terjatuh dan meledak setelah ia mendengar suara SpongeBob dan Karen yang tertawa. Plankton yang kesal kemudian langsung pergi menemui mereka berdua. Di sana ia pun melihat keduanya nampak sedang menertawai sebuah foto hingga Plankton langsung segera menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karen lalu menunjukkan sebuah album foto mengenai Plankton saat masih bayi yang mana ternyata mereka berdua sangat menyukainya. Sehingga membuat Plankton sangat marah karena Karen telah memberitahu orang lain mengenai dirinya pada saat masih menjadi bayi. Ia pun marah kepada mereka berdua. Plankton yang geram kemudian akan membakar foto-fotonya, namun terlebih dahulu Karen langsung mencegahnya. Di sana Karen dan SpongeBob tak ingin apabila foto kenangan itu dibakar begitu saja, namun Plankton yang sudah kadung marah akhirnya langsung segera membawa buku album itu pergi dari tempat itu hingga membuat wajahnya yang sedang marah nampak terlihat sangat imut. Ketika ia pergi, Plankton tak sengaja menjatuhkan foto dirinya dan SpongeBob langsung mengambil foto itu untuk disimpan. Kemudian ia pun dibuat sangat senang dan pergi dari tempat jam bucket, sementara terlihat Karen yang santai menikmati secangkir kopi. Lalu diperlihatkan iklan untuk Balen Baby, yaitu mereka makanan untuk bayi paus. Di sana ayah paus mencoba memperkenalkan makanan itu kepada anaknya, namun terlihat bahwa sang anak menolak makanan itu saat sang ayah menyuapinya, hingga tak sengaja mengenai kepalanya. Namun ketika bayi paus itu tak sengaja menelannya, ternyata ia sangat menyukai, sehingga ia pun langsung memakan makanan tersebut.
dan mengatakan dengan menaiki kepala ayahnya bahwa ia sangat suka akan makanan itu. Kemudian di sana sang pembawa acara datang dan setuju bahwa makanan itu sangat cocok dikonsumsi oleh bayi paus. Lalu terlihat di akhir video terpampang jelas wajah Plankton. Lalu saat berada di restoran Cambucket, Karen datang dan menunjukkan foto Plankton yang berada di sebuah iklan. Kemudian terungkap bahwa Plankton memenangkan kontes bayi terlucu mereka dengan fotonya yang ditaruh di toples. Namun Plankton tak menghiraukan sama sekali sehingga memutuskan pergi dari rumahnya. Dan saat Plankton pergi, di sana Karen melihat bahwa foto suaminya saat masih kecil kini digunakan sebagai produk makanan di toples karena emang Plankton sangat lucu saat ketika masih bayi. Kemudian yang memperlihatkan Plankton yang berada di pusat perbelanjaan, nampaknya ia sangat bete mengenai sang istri dan SpongeBob yang melihat fotonya saat masih kecil. Saat ia masuk, justru beberapa orang mulai membicarakan Plankton dan mengaguminya. Di sana juga terlihat produk makanan yang menggunakan foto bayi Plankton. Namun ia masih belum menyadarinya. Lalu terlihat Plankton yang memilih kaleng berwarna kuning, namun letaknya cukup jauh untuk diambil sehingga membuat Plankton frustasi. Akhirnya tanpa terduga muncullah seorang nenek tua yang langsung menolong Plankton. Ia langsung mengambil dan memberikan kaleng itu kepadanya. Setelahnya, sebagai imbalan, nenek tua itu langsung mencubit pipi Plankton hingga membuat wajahnya sedikit mengkerut. Ia pun memarahi sikap kurang ajar nenek tua itu. Kemudian karena saking gak sadarnya, ia telah tertimpa kaleng yang sadar tadi melayang di udara hingga mengenai tubuhnya. Plankton lalu langsung membayar barang belanjaannya di kasir. Namun saat petugas kasir itu tahu bahwa pelanggannya merupakan seorang bayi yang terkenal dan lucu, ia pun langsung menggratiskan barang belanjaannya. Bukannya senang, justru Plankton merasa risih dengan orang-orang tersebut. Setelah beres, Plankton langsung segera pergi dari tempat itu, dan di sana justru ia melihat balon udara yang memakai foto-foto dirinya. Bahkan foto dirinya tak hanya sampai di situ saja, banyak sekali para papan pengiklan mulai menggunakan foto-fotonya. Karena saking lucunya, hampir setengah kota menggunakannya untuk keperluan, sehingga membuat Plankton sangat marah dan risih. Ia pun kemudian langsung segera pulang ke tempat asalnya. Di sana ia pun mendobrak pintunya dan langsung memarahi Karen. Ia pun mengatakan kepadanya bahwa Karen telah melanggar privasinya hingga tersebar foto-fotonya saat masih bayi. Namun Karen menjawab bahwa itu merupakan ide SpongeBob untuk mengirim gambar-gambar tersebut, sehingga hasilnya kini Plankton menjadi viral berkat foto-foto itu. Tak berselang lama datanglah SpongeBob ke restoran Cambucket. Di sana ia menjelaskan bahwa kini Plankton sudah terkenal lewat jalur foto bayi. Namun hal itu ternyata sangat tidak membuatnya senang. Justru ia sangat marah karena ulah SpongeBob membuat privasinya bocor dan akhirnya semua orang bisa tahu. Namun menurut SpongeBob bahwa itu bagus karena semua orang sangat menyukainya. Oleh sebab itu di sini Plankton langsung mengajak SpongeBob menghapus foto-foto mengenai tentang dirinya. SpongeBob pun langsung bertanggung jawab dan akan membantunya mengenai masalah tersebut. Singkat cerita, yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di kota. Di sana SpongeBob diperintahkan untuk menghapus gambar yang terpampang di papan iklan. Ia pun menumpahkan cat ke wajahnya, lalu langsung beraksi menghapus wajah Plankton. Sementara itu, Plankton yang sudah sedikit gila langsung segera memotong papan tersebut hingga mengakibatkan papan itu terjatuh ke bawah bersamaan dengan SpongeBob. Lalu mereka berdua kini berada di jalan untuk mencegat bus yang lewat. Plankton kemudian langsung mengisi cat sebagai amunisinya di tubuh SpongeBob. Kemudian setelah terisi, Plankton tak sengaja terjatuh ke dalam, dan saat SpongeBob mulai melemparkan cat, Plankton pun juga ikut terbawa dan akhirnya foto yang ada di bus itu telah menghilang dan membuat Plankton tertabrak mobil yang lewat, guys. Lalu setelahnya Plankton langsung pergi ke tempat pusat perbelanjaan. Di sana mereka berdua langsung menghabiskan semua uang hanya untuk membeli makanan dan barang yang mengandung tentang wajahnya. Kemudian setelah cukup dirasa sudah membeli barang, mereka pun langsung segera menguburkannya di padang pasir yang cukup jauh dari rumah.
Lalu Plankton dan SpongeBob beristirahat sebentar, kemudian mereka pun sempat dibuat ketakutan saat mendengar suara-suara aneh. Yang mana ternyata suara aneh itu berasal dari bayi ikan paus yang sedang menangis dan kelaparan. Bayi-bayi itu kemudian mendekati SpongeBob dan Plankton. Hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Bayi-bayi itu kemudian mendekati mereka berdua. Hal itu awalnya membuat SpongeBob sangat senang karena wajah mereka sangat lucu. Plankton kemudian mengatakan kepada SpongeBob agar segera memberikan makanan terhadap bayi paus itu agar para bayi itu bisa tenang kembali. Plankton lalu mencoba untuk menenangkan yang sedang kelaparan. Sementara itu SpongeBob mulai membaca bahan-bahan yang terkandung pada makanan itu. Setelah Plankton ikut membaca juga, ternyata makanan itu mengandung 100% dari bahan plankton sebagai bahan pembuatan makanan tersebut. Sehingga membuat Plankton sangat ketakutan, ia pun histeris dan panik. Lalu SpongeBob langsung segera membawa Plankton pergi ke kota dan berlari. Namun justru para bayi paus yang ada di kota sama-sama ikut mengejarnya. Bahkan setiap jalan yang dia lalui terdapat bayi paus yang mulai mengikuti mereka berdua. Disinilah Plankton yang panik dan ketakutan segera meminta SpongeBob untuk mempercepat pelariannya serta menghindari para bayi paus yang kelaparan itu. Hingga di sana anak-anak itu langsung membunyikan suaranya. Sehingga kini SpongeBob pun berhenti dari pelariannya, tubuhnya seketika langsung berubah menjadi paus. Kemudian memakan Plankton hidup-hidup, lalu Plankton yang masih bisa bertahan langsung membuka mulutnya. Kemudian langsung segera pergi dari tempat itu. Sementara SpongeBob dan bayi lainnya mulai mengikuti, terlihat Plankton sudah berada di Chum Bucket, lalu langsung membuat pertahanan di depan pintunya. Akan tetapi pertahanan itu cuman sebentar saja. Plankton yang panik langsung menaiki ke suatu tempat hingga diikuti oleh bayi-bayi itu dan SpongeBob berhasil menangkap Plankton. Kemudian memakai topi lalu langsung dijadikan dot untuk dirinya. Hingga membuat mereka berdua terjatuh ke dalam tong besar yang berisi chum. Akibatnya SpongeBob yang mulai tersadar kembali dari hipnotisnya. Lalu ia segera pergi dari tempat tersebut. Sementara terlihat Plankton yang muncul ke permukaan. Ia hampir tenggelam dan diselamatkan oleh bayi paus. Namun kemudian Plankton langsung dimakan. Tak lama langsung dimuntahkan kembali karena tubuhnya mengandung chum yang tidak enak serta memiliki rasa yang sangat menjijikkan. Plankton yang berada di luar pun mulai menangis dengan wajah imutnya. Tak lama dari itu datanglah juru bicara dari Balloon Baby. Kedatangannya langsung disambut dengan kemarahan oleh Plankton yang padahal juru bicara itu hanya ingin memberikan hadiah kepadanya karena Plankton telah memenangkan sebuah acara kontes. Mendengar itu Plankton senang, namun ketika ia akan memberikan hadiahnya, bayi paus mengatakan bahwa bayi Plankton rasanya seperti chum. Hal itu pun sontak membuat juru bicara langsung pergi dari tempat itu dan pada akhirnya juru bicara menobatkan Tuan Krabs sebagai foto kedua yang dipilih menjadi pemenang dalam kontes ini. Sehingga para bayi paus itu langsung menggendong Tuan Krabs atas kemenangannya. Di sana SpongeBob kemudian langsung menghampiri Plankton. Ia memberitahu bahwa sebelumnya ia juga telah memasukkan foto lucu Tuan Krabs saat celana dalamnya digigit oleh cacing. Dan ia menganggapnya lucu hingga Plankton berakhir dengan dilindas oleh bus yang menampilkan wajah bayi Tuan Krabs yang lucu. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Patrick yang nampaknya sangat tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Squidina. Padahal itu hanya tinggal 2 langkah saja ke panggung. Namun si Patrick sudah kelelahan untuk berjalan. Pasalnya Launis yang sangat gembira sedang menunggu pertunjukan panggung agar segera dimulai. Patrick tak ingin lagi melanjutkan syuting lagi karena kemarin dia sudah sangat kelelahan akibat syuting terus.
Hal itu pun membuat Squidina sangat frustasi karena kemarin meskipun mereka syuting, namun episodenya tentang tidur siang, Squidina berusaha memaksa Patrick agar segera melangkah ke tempat pertunjukan panggung. Hanya tinggal 2 langkah lagi. Akhirnya membuat Squidina mengatakan hal buruk kepada Patrick bahwa acara TV ini akan segera gagal karena kemalasan si Patrick. Hal itu membuat Cecil yang merupakan ayah Patrick yang mendengar perkataan itu langsung segera datang. Di sini Cecil langsung menyalakan musik aerobiknya, lalu langsung berubah memakai seragam olahraga dengan tampilan yang begitu sangat cantik dan menawan. Intinya sih dia berpakaian layaknya seorang cewek. Cecil mengatakan kepada Patrick bahwa ia akan melatih Patrick agar bersemangat kembali. Namun tetap saja nampaknya si Patrick malah bertambah malas untuk melakukan syuting, sehingga Cecil langsung menunjukkan pertunjukan olahraga di panggung yang dilihat oleh beberapa orang. Hal itu membuat mereka semua sangat senang. Saat Cecil sedang melakukan jumping jack, secara tiba-tiba saja kursi kemalasan itu langsung melemparkannya ke atas langit-langit. Hal itu membuat Patrick semakin malas untuk berolahraga. Tak berselang lama dari itu datanglah Bunny yang menghampiri Patrick untuk mengajarkannya berolahraga. Bunny langsung mempertontonkan Patrick mengenai para tahanan yang sedang dipenjara. Bunny kemudian langsung bernyanyi tentang kelas pilatesnya di dalam penjara, yang dimana para tahanan juga sangat senang mendengar Bunny sedang bernyanyi. Para tahanan itu benar-benar sangat kompak. Mereka bermain musik mengiringi nyanyian dari Bunny. Bahkan saat itu ada salah satu tahanan napi di penjara mencoba ingin kabur, namun aksinya langsung dicegah oleh Bunny. Di sini ia menunjukkan kepada tahanan itu agar sering berolahraga, maka otot-ototnya akan semakin besar. Bunny yang tak sadar karena keasikan menyanyi, akhirnya langsung membukakan pintu bagi si napi itu hingga kabur. Tak hanya sampai di situ saja, beberapa napi lainnya juga sama-sama memanfaatkan momen tersebut, sehingga ketika Bunny sedang lengah, mereka pun langsung keluar dari penjara. Satu persatu semua napi langsung pergi dari tempat penjara itu tanpa terkecuali, karena kebodohan Bunny saat bernyanyi membuat napi-napi tersebut telah kabur melarikan diri. Nah, setelah Bunny bernyanyi, dia pun celingak-celinguk melihat semua napi tidak ada di sini. Tak berselang lama dari itu muncullah seorang kakek tua yang tak setuju dengan metode kebugaran modern zaman sekarang. Dia pun langsung membawa Patrick untuk diperlihatkan betapa besar ototnya. Namun hanya beberapa saat saja karena ototnya kembali lagi menjadi peot. Oleh sebab itu si tua bangka menunjukkan alat perangkat kebugaran kuno miliknya sendiri kepada si Patrick agar dia mau mengikuti caranya untuk berolahraga. Si kakek menggunakan alat kebugaran bernama Grand Pet Star. Pertama-tama si Patrick harus menggunakan sabuk untuk menggetarkan tubuhnya. Hal itu membuat si Patrick tertawa cekikikan karena sabuk itu membuatnya geli. Setelahnya Patrick pun langsung meleleh. Alat berikutnya adalah salon pelangsing. Bukannya membuat tubuh Patrick jadi six-pack, justru tubuhnya malah hancur gak karu-karuan akibat alat pelangsing tersebut. Cara kerjanya terlalu barbar. Si kakek kemudian menyuruh Patrick agar menggunakan alat sauna pribadinya. Saat Patrick menggunakan alat sauna tersebut, membuat tubuhnya menjadi peot seperti memiliki tubuh kakek-kakek. Squidina kemudian mengatakan kepada si kakek bahwa cara berolahraga seperti itu tak akan bisa berhasil kepada si Patrick. Squidina menginginkan agar si Patrick bergerak dari tempatnya. Mendengar hal itu, si kakek pun langsung melemparkan alat dan barang-barangnya kepada si Patrick satu persatu. Sehingga dengan begitu si Patrick pun bisa berpindah tempat. Patrick pun sangat ketakutan apabila tubuhnya terkena lemparan barang-barang tersebut. Berikutnya si kakek pun mendekati si Patrick dengan membawa bola, yang dimana ternyata bola tersebut berisikan obat-obatan si kakek. Lalu obat tersebut langsung dimakan. Dan seketika itu energinya telah kembali lagi, dan akhirnya melemparkan tubuhnya ke si Patrick. Kini si Patrick benar-benar telah menyerah. Dia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya lagi.
Si Patrick kemudian langsung beristirahat di kasur yang berada di atas. Bahkan untuk menggerakkan jarinya saja tak bisa. Apalagi saking magernya, dia tak bisa terjatuh dari tempat tidurnya, padahal tempat tidurnya melayang. Namun tetap saja nggak bisa terjatuh. Hal itu pun membuat Squidina berpikir untuk membuat Patrick sehat dan bugar, membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya disinilah Squidina memiliki ide yang cemerlang, bahwa dia akan mengirimkan Patrick kembali ke masa lalu dengan lemari waktu, tepatnya ke 35 juta tahun yang lalu, agar Patrick mau masuk. Squidina menggunakan alat si kakek berupa pelontar tinju agar masuk ke dalam mesin waktu. Alhasil, si Patrick pun kini berada di masa lalu, tepatnya 35 juta tahun yang lalu di gua prasejarah. Tak berselang lama dari itu datanglah Patrick pada zaman purba, pemilik gua tersebut. Di sana si dia memarahi si Patrick karena dia sangat kecewa setelah tahu si Patrick sangat jelek bermain show di TV. Dia mengatakan kepada si Patrick bahwa selama dia berada di gua tidak akan pernah berevolusi. Dia pun menunjukkan sebuah gambar tangan di gua yang tadinya kuat menjadi lembek. Hal itu kemudian membuat si Patrick sangat ketakutan. Patrick purba pun akan mengajarkan si Patrick cara berolahraga dengan cara prasejarah. Maka otot-ototnya akan tumbuh menjadi lebih besar. Ditambah kini mesin lemari waktu telah menghilang, sehingga mau tak mau si Patrick harus berlatih. Singkatnya, pertama-tama si Patrick langsung berlatih tinju, namun yang jadi samsaknya malah hidung dinosaurus. Alhasil mereka berdua pun langsung dimakan olehnya. Dari sini si Patrick mulai dilatih dengan sangat keras. Dia harus berjibaku dengan dinosaurus, bahkan tak jarang si Patrick selalu mendapatkan berbagai rintangan. Hingga paling terparah adalah si Patrick telah dikejar-kejar oleh dinosaurus. Hal itu mengakibatkan si Patrick bolak-balik mengangkat barang-barang besar, termasuk bangunan. Lalu secara tiba-tiba saja membuat tubuhnya langsung berubah menjadi berotot. Patrick yang ketakutan langsung bersembunyi di dalam gua TV show. Hal itu membuat para penonton sangat ketakutan. Dinosaurus itu kemudian langsung menjerit dan mengaung lalu pergi setelah ada Squidina di belakang panggung. Squidina yang khawatir akhirnya memanggil si Patrick agar keluar dari tempat persembunyiannya karena pertunjukan TV show telah berakhir. Tak lama dari itu, si Patrick datang, namun dengan perubahan bentuk tubuh yang lebih berotot dan lebih besar lagi daripada sebelumnya. Si Patrick pun belum puas dengan pertunjukan itu karena dia harus memiliki banyak keuntungan. Akhirnya si Patrick langsung mengangkat semua bangunan itu dan langsung mengeluarkan para penonton yang tak lain adalah keluarganya sendiri dari gedung. Setelahnya si Patrick langsung menyuruh mereka semua agar berolahraga seperti dirinya hingga memiliki otot-otot lengan yang besar. Alhasil keluarganya pun langsung menurutinya. Si Patrick kemudian langsung mengangkat planetnya sendiri hingga membuat tubuhnya hancur karena seluruh tubuhnya tak kuat menahan otot-ototnya lagi. Si Patrick kemudian memberikan pelajaran yang cukup berharga untuk kita semua. Terkadang penting untuk berolahraga dan terkadang Anda hanya perlu menjadi vegetarian. Kini akibat kebesaran ototnya yang telah hancur, si Patrick hanya memiliki bagian kepalanya saja. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Bye bye. Next time, while we watch me